Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Muhammad Irfan Rahman. Lo bisa panggil gue Irfan. Gue coba upload video ini awalnya mungkin ya. Ini pertama kali gue upload versi gue sendiri. Nama channelnya Panggo Channel. Kalau lo suka videonya lo boleh subscribe atau like dan share. Komentar juga silahkan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya nggak ada masalah. Jadi di channel gue ini memang di awal gue kebanyakan upload dari channel FA101. Nah ini channelnya Bos Darling, nama inisialnya gue nggak tahu aslinya dia siapa, orangnya gimana gue juga nggak ngerti. Cuman gue simak videonya itu, gue saksikan videonya itu dari tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi kebanyakan videonya itu emang bahas tentang global elite dan sistem yang sudah direncanakan. Makanya namanya FA101. Dasarnya awal mulanya itu dari flat earth, teori bumi datar. Ya mungkin kebanyakan dari kita juga berpikir, termasuk dulu gue berpikir, bumi itu datar. Terus kenapa, apa sih pentingnya? Bumi itu bulat, udah ada kok yang ngirim roket ke angkasa, udah ada kok astronot yang ke bulan dan lain-lain. Ya oke, itu persepsi kita dulu, tapi gue coba saranin kita open minded. Lo tonton videonya dari episode 1 sampai sekarang udah ke 24 ya. Lo tonton, lo pahamin apa sih poin yang mau dia sampein. Dia itu niatnya apa, motifnya apa. Bukan karena money, bukan karena nyari duit, tapi murni karena mau membuka kesadaran kita tentang global elite yang menjajah kita. Itu poin pertama. Dan yang paling menarik sekarang ini yang lagi kita rasain sama-sama tentang pandemi ini, coronavirus. Jadi gue coba ringkas apa yang gue tangkap dari Bos dari Share itu. Pertama kali rilis videonya itu di bulan Mei, bahas tentang coronavirus. Di sini gue coba ngikutin dari bulan Mei itu sampai sekarang, udah bulan November sampai video ini diupload. Nah, apa sih runtutannya? Nah, gue coba sampein di video ini. Yang pertama itu ketika pertama kali virusnya muncul di Wuhan, kalau gue nggak salah di bulan Desember 2019 ya. Terus di channel ini, bukan kata gue, tapi dari channel ini gue cuma coba mengekstrak apa isinya. Januari virusnya itu hasil penelitian WHO dipublikasikan tentang si coronavirus. Kalau nggak salah tanggal 13 Januari, WHO mengumumkan bahwa ada virus baru di Wuhan yang namanya coronavirus. COVID-19 Coronavirus Disease 2019 maksudnya. Nah, di jurnal hasil penelitian WHO ini dipublikasikan juga di websitenya. Kalau lo mau cek ya silahkan aja. Jadi menurut si channel ini itu adalah hasil penelitian metode pemeriksaan kanker paru-paru biasa. Ini dia bukan dari pendapatnya sendiri juga, tapi dari satu dokter namanya dokter Kaufman. Dia ahli biological molecular. Lo bisa cek di londonreal.tv, di situ interviewnya dia. Jadi si dokter Kaufman ini bilang apa yang dilakukan WHO, penelitian yang dilakukan oleh WHO ini tidak mungkin bisa membuktikan virusnya eksis. Tidak mungkin bisa membuktikan virusnya itu ada. Apa dasarnya? Dia meriset kembali hasil penelitian WHO. Yang dia sampaikan adalah, lo tahu cara tes swab kan? Sebenarnya bukan swab sih tesnya itu pakai PCR. Swab itu cuma cara pengambilan cairan paru-paru lo aja. Jadi cairan paru-paru lo diambil, dimasukin ke pipet, baru dites pakai PCR gitu. Nah, yang janggal adalah, ini menurut Dr. Kaufman, sekali lagi ini menurut Dr. Kaufman, cairan paru-paru yang diambil itu isinya banyak. Ada eksosom, ada bakteri, ada fungi, ada jamur fungi ya, ada materi gen bebas lainnya dan lain-lain. Banyak. Contoh sederhana biar simple analoginya, lu ambil satu tetes cairan dari got, lu zoom pakai mikroskop, itu isinya banyak banget. Lu cari aja lah di YouTube, videonya banyak kan, itu banyak makhluk isinya.
Dan sama dengan cairan yang diambil dari hidung lu itu, sama. Banyak materi gen lain selain virus. Nah, bisa jadi itu virus, bisa jadi itu eksosom. Nah, ketika udah diambil tuh cairan dari hidung lu itu dikonversi jadi cDNA. Sebelumnya dihancurin dulu, dilebur tuh. Pokoknya asumsinya apa yang ada di cairan paru-paru itu cuma virus. Nah, dari PCR itu keluar, disamain struktur genetiknya sama coronavirus. Nah, menurut Dr. Kaufman ini lemah, nggak bisa membuktikan itu ada virusnya di situ. Kenapa? Karena tadi terdistorsi, udah tercampur sama materi gen bebas lainnya banyak. Kita nggak tahu, bisa jadi itu eksosom, bisa jadi virus. Gini, kenapa dia bilang lemah? Karena gini, seandainya ada orang yang sakit paru-paru, lu harus pahami dulu, dia pasti ada eksosomnya. Eksosom itu alat komunikasi antar sel yang tugasnya buat bunuh racun yang ada di tubuh kita. Jadi begitu lu sakit, lu pasti punya eksosom buat bantu nyembuhin diri lu. Ya, imun namanya ya. Nah, eksosom ini mirip banget kayak virus. Dari mulai berat jenisnya, bentuknya, ya pokoknya mirip banget lah sama virus ya. Nah, sekarang ada eksosom, ada virus di cairan yang tadi dites. Kalau lu sakit paru-paru, dua-duanya pasti ada. Nah, sekarang yang mana yang dianggap virus? Ini bukan bualan ya dari si Dr. Kaufman. Terbukti 2003 Profesor James Shieldred, lu bisa cari itu artikel ilmiahnya, jurnal ilmiahnya dia. Dia itu salah membedakan HIV, virus HIV, dan eksosom. Dia baru sadar bahwa yang diteliti itu adalah eksosom. Nah, bisa ketukar, itu profesor. Dan buktinya sampai sekarang pun vaksin HIV itu nggak ketemu. Kenapa? Karena mereka aja nggak bisa bedain mana virus, mana eksosom. Ini dasarnya si Dr. Kaufman itu bilang apa yang dilakukan WHO ini nggak bisa membuktikan bahwa coronavirusnya itu ada. Nah, terus dari dia sarannya si Dr. Kaufman ini, lu harus ekstraksi dulu cairan paru-paru atau cairan hidung yang diambil itu, lu pisahin dulu. Ini eksosom, ini virus, ini materi gen bebas lainnya. Itu ada caranya lah, prosedurnya pakai pipet. Yang paling berat ya, contoh analoginya lu pisahin minyak bumi nih, yang paling berat namanya apa, oli, terus sampai ke atas gas gitu kan, yang paling ringan lah, kayak gitu juga virus. Nah, ini harus dilakukan. Sebenarnya ada metode juga, ini sama gue dapetnya dari FA juga 101 dari Robert Koch, namanya postulat Koch. Ini 11-12, artinya masih sejalan lah, linear ya sama apa yang dikatakan Dr. Kaufman, bahwa kalau lu mau membuktikan itu virus ada, bahwa lu harus bisa membuktikan sebab akibatnya. Postulat Koch ini metodenya. Jadi kalau ada hewan mati, misalkan dia punya jangan hewan, manusia mati, dia punya ciri-ciri atau dia punya gejala, dia panas, dia demam, dia sakit jantung, kita harus buktikan sebab akibatnya dulu, bahwa yang menyebabkan dia mati itu virus. Metodenya postulat Koch. Ya sama tadi, bisa pakai swab dulu, ya ambil cairan paru-paru lu, dipisahin dulu mana virus, mana bakteri, mana eksosom, dipisahin. Kalau udah ketemu virusnya yang mana, itu virus nggak dimatiin, tapi dikembangbiakan, dites lagi, dikasih ke hewan percobaan. Kalau tuh hewan mati, berarti bener karena virus. Setelah hewan itu mati, diambil lagi itu sampel virusnya, diulangin lagi. Kalau memang benar karena sampel virus itu hewannya mati, nah itu berarti benar sebab akibatnya dia mati karena virus. Menurut gue itu logis, itu logik, nggak ada yang salah. Kemudian yang paling penting tadi gue udah jelasin, pertama kali virus yang muncul di Wuhan ini nggak dilakukan, tapi yang dilakukan adalah prosedur tes kanker paru-paru biasa.
Video ini udah 10 menit, gue pikir bakalan banyak banget yang bisa gue sampein. Kalau lo suka silahkan di subscribe. Gue bakal coba bikin part-part selanjutnya. Itu baru satu sisi Dr. Kaufman dan metode postulat Koch-nya. Masih banyak informasi-informasi lagi yang bisa gue sampein. Dan saran gue, lo jangan terlalu takut sama virusnya, karena banyak negara, banyak orang yang selamat dari virusnya tanpa menggunakan prosedur WHO. Sekian dari gue, semoga bisa bermanfaat dan see you in the next video.